Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kamutahara dari kelas 9C. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah tentang banjir Sintang di Kalimantan Barat. Latar belakang masalah. Untuk mengetahui kejadian banjir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan dampak yang dialami. Rumusan masalah. Apa yang menjadi latar belakang sebabnya banjir di Sintang, Kalimantan Barat? 2. Apa dampak yang ditimbulkan? 3. Apa solusi dan peran pemerintah serta masyarakat? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya banjir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Karena banjir mengenangi hingga 1 bulan. Pertama kali ini terjadi. Metode penelitian. Penelitian karya tulis ini menggunakan metode uraian dan analisa, descriptive analysis. Membaca literasi bacaan dari berbagai sumber seperti surat kabar, Kompas, dan Google. Juga warta berita dari media televisi, dari apa yang didengar dan dibaca, kemudian diuraikan dalam tulisan ini. Landasan teori. Banjir salah satu bencana alam yang mengancam masyarakat, mengakibatkan kerugian jiwa, harta, benda, dan lingkungan hidup. Pembahasan. Saya belum pernah pergi ke Kabupaten Sintang, tetapi berita banjir itu menarik minat saya untuk mencari tahu tentang Kabupaten Sintang, di mana berada. Karena itu saya mencarinya di buku geografi dan mendapatkannya. Ternyata Kabupaten Sintang berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang ini memiliki luas wilayah 21.638 km² atau 14% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Dengan jumlah penduduk hanya 421.300 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan, 12 kelurahan, dan 391 desa. Di Sintang mengalir dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Banjir terjadi karena dua sungai ini tidak dapat menampung curah hujan ekstrim sehingga meluap. Mungkin juga sungai mengalami pendangkalan. Sebab lain kerusakan lingkungan berupa penggundulan hutan untuk perusahaan kayu dan pertambangan yang mengabaikan saluran air. Banjir di Kabupaten Sintang berdampak positif dan negatif. Dapat bersifat positif karena dengan adanya banjir, masyarakat tersadarkan untuk tinggal di tempat yang bebas dari banjir dan peduli lingkungan, yang antara lain kesadaran tidak dapat membuang sampah sembarangan. Dampak negatif tentu saja membawa kerugian materi yang tidak sedikit. Aktivitas si warga terganggu dan banyaknya terpapar penyakit. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam suatu negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan penjagaan banjir, pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan mengurangi dampak kerugian akibat banjir akibat adanya pengungsian masyarakat. Pemerintah berwenang mengambil kebijakan lingkungan, mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara baik, dan terus-menerus melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam, banjir. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Peran serta itu dapat berupa pemberdayaan kemitraan dalam menjaga lingkungan hidup. Setidak-tidaknya, masyarakat dapat memberikan saran dan usulan kepada pemerintah daerah setempat. Solusi mengurangi dampak banjir yang berkepanjangan seperti terjadi di Kabupaten Sintang, antara lain, mengarahkan masyarakat gotong royong, bekerja bakti membersihkan selokan di lingkungan tempat tinggalnya, membuang sampah pada tempatnya, dan bersama-sama pemerintah daerah menjaga sungai dari pendangkalan akibat sampah. Kesimpulan, banjir ialah suatu peristiwa yang menyebabkan curah hujan tidak dapat mengalir dengan lancar, karena sebab tidak ada serapan air seperti hutan gundul dan pendangkalan aliran sungai. Banjir ialah bencana alam karena kerusakan lingkungan dan tindakan manusia yang tidak menjaga lingkungan seperti membabat hutan sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menjaga kelestarian alam hutan dan sepanjang aliran sungai. 3. Membersihkan selokan agar tidak ada sampah. Dan dari saya, maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.